Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Halo Sobat Rekreasi, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun mendengarkan dan juga menyaksikan podcast Rekreasi. Semoga yang melihat gitu ya Sobat Rekreasi tetap sehat, tetap semangat di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sepertinya juga masih terus berlangsung begitu ya. Kita harapkan aja semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali lagi beraktivitas secara normal. Nah, terima kasih juga untuk yang sudah dari kemarin melihat kemudian juga mendengarkan podcast Rekreasi dan juga podcast konfirmasi dari TVRI Jogja Podcast. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di TVRI Yogyakarta Official. Kemudian juga jangan lupa follow Spotify kami di TVRI Jogja Podcast. Tuh sudah ada di Spotify ya. Terus jangan lupa juga untuk follow di Instagram kita di TVRI Yogyakarta @aryobagus_s juga kalau mau di follow juga boleh. Nambah-nambahin followers sedikit boleh lah ya. Oke, dan juga tentunya di episode yang spesial kali ini karena seperti biasa kan kita kehadiran teman-teman dari luar TVRI Jogja. Nah, sekarang saatnya kita untuk membahas sedikit begitu ya dari kacamata orang-orang yang ada di dalam TVRI Jogja. Sudah ada Pak Triwidiarto. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam begitu ya, untuk Pak Tri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga, Mas Bagus. Dilengkapi gitu ya Pak, karena yang melihat ini dan juga mendengarkan kan bisa kapanpun dan dimanapun. Ya, Pak Tri sehat Pak Tri? Alhamdulillah lebih dari sehat kayaknya kalau lihat postur tubuh ya. Ini berkat PPKM yang berhasil. Jadi perut, paha kian maju. PPKM sepertinya pelan-pelan kita mengembang ya Pak ya? Iya, ini mengembang ini. Jadi termasuk yang berhasil kita. Nah, buat Sobat Rekreasi juga yang belum kenal begitu ya dengan Pak Triwidiarto. Pak Triwidiarto ini adalah kepala stasiun kami tercinta begitu. Kalau tidak salah dulu masuknya 2017 2018, 2018. Tepatnya 6 Juli saya dilantik, lalu 11 Juli serah terima. Oke, berarti kalau bisa dibilang ya jalan 4 tahun sebetulnya 4 tahun di kurang dikit lah TVRI Jogja. Ada kesan apa Pak ketika pertama kali gitu ya dikabari atau diinformasikan, diinstruksikan untuk pindah nih nanti ke TVRI Jogja? Bayangannya apa waktu itu? Waktu itu sebetulnya nggak terbayang ya, karena waktu itu dalam pelantikan itu kan nggak diberitahu ya, mau kemana, siapa kemana, tiba-tiba pokoknya kalau saya tahunya waktu itu ke Kaltim, tahunya Kaltim karena teman-teman Kaltim udah ngasih selamat ya. Tapi tiba-tiba rezeki, nah itulah TVRI. Jadi tiba-tiba saya ketika pengumuman, dapat di Jogja, wah luar biasa sekali. Itu memang ya nggak terbayang lah memimpin TVRI yang istimewa ini. Oke, lalu ekspektasi di awal ketika dipindah nih ke TVRI Jogja gitu. Dengan yang terjadi di lapangan, apakah ekspektasinya sama saja atau ada sedikit perbedaan gitu Pak? Kalau saya lihat ya, karena saya latar belakang di Kepsta tuh baru sekali ya, saya di Sulawesi Tengah. Terus ketika selanjutnya saya diminta untuk memimpin di Satuan Pengawas Internal. Luar biasa ekspektasi saya waktu itu, susah nih kayaknya mimpin tipe A yang apalagi yang TVRI daerah pertama ya. Betul. Yang saya sudah dengar waktu SP itu udah sangat istimewa. Iya. Wah, nanti gimana, bisa nggak nih saya gitu. Tapi setelah terjun ternyata berubah. Teman-teman itu memang luar biasa. Luar biasa. Banyak membantu lah gitu. Oke, berarti banyak berubahnya itu mungkin dalam arti awalnya berpikir bahwa kayaknya orang-orang udah pada jago-jago dan pada sombong-sombong apa segala macam gitu ya. Tapi ternyata sampai sini semuanya hangat, kemudian kekeluarganya juga erat begitu ya Pak Tri ya. Setuju. Itu yang saya hadapi. Ternyata di dalamnya tuh orang-orangnya ya walaupun ya hebat-hebat tapi mereka tidak menunjukkan kehebatannya lah. Di belakang layar itu. Yang saya lihat itu kalau di Jogja ini ya, kru-kru itu kayaknya menyatu gitu ya. Nggak ada yang namanya senior dan junior itu ada jarak tuh, nggak ada. Itulah hebatnya di Jogja. Tapi kalau boleh boleh di spill gitu kalau bahasa anak sekarang ya Pak ya, boleh diceritakan juga untuk Sobat Rekreasi, Pak Tri ini sebetulnya mengawali karir di TVRI itu dari tahun berapa? Dan awalnya mengawali karir itu sebagai apa gitu awalnya? Kalau saya masuk
tamat SLTA, saya sempat berhenti sebentar karena saya berpikir waktu itu ya, pikiran anak muda ya, setelah lulus semea itu, saya berhenti setahun, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau nyari kerja, nggak mau cari itu. Jadi saya berhenti, setelah 82 saya lulus, 83 saya baru melamar di TVRI. Waktu itu hanya di bagian namanya pembukuan, zaman dulu pembukuan. Oke. Sekarang jadi ganti akuntansi lah. Oke. Itu awal pertama saya. Awal pertama masuk itu di pembukuan. Di TVRI manakah? Di pusat. Saya banyak di pusat karena waktu itu saya PNS biasa ya, bikin surat perjanjian, bersedia ditempatkan di mana saja. Saya tulis dalam kurung selama masih di DKI. Saya berarti gitu. tempat di pusat. Baik, lalu dari pembukuan kemudian bisa sampai akhirnya menjadi Kepsa pertama kali tadi di Sulawesi Tengah. Itu tahun berapa Pak? Sulawesi Tengah saya pembukuan, lalu sempat dulu di kepala bidang di SPI. Kepala bidang yang biasanya saya berpuluh tahun mengurusi keuangan, tiba-tiba dipindah untuk di SDM. Bidang pengawasan SDM yang sama sekali ilmu baru. Oke. Ternyata itulah salah satu cara pimpinan kita untuk memberikan pengajaran atau pelajaran kepada calon ya yang sudah dibidik mungkin ya. Saya sempat 2012 di SPI, 2014 baru ke Palu. Dan di Palu cuma 8 bulan. 8 bulan aja. Itu cuma 8. Berarti pas pada saat di Palu itu istilahnya masih sayang-sayangnya terus kemudian baru dipindah lagi begitu Pak? Iya benar lagi mulai mau bergerak lah, mau bergerak udah lagi seneng-senengnya tiba-tiba dipindah. Walaupun memang naik eselon ya dari 3 ke 2. Oke. Nah, dari sekitar tahun 80-an sampai sekarang berkarir di Televisi Republik Indonesia. Secara bisa dilihat dari pengalaman Pak Tri sudah berpuluh-puluh tahun begitu ya. Apa sih yang membedakan TVRI zaman dulu sama yang sekarang Pak Tri? Berdasarkan saksi nyata begitu yang mengalami dari dulu sampai sekarang. Saya pikir persaingannya. Kalau zaman dulu saya masuk kerja kan hanya TVRI. Iya, betul. Lalu barulah timbul TPI, itu yang saya lihat TVRI agak kurang cepat bergeraknya untuk merubah pola mindsetnya waktu zaman sendirian dengan zaman sudah banyak bersaing. Tapi alhamdulillah makin lama makin sekarang sudah kita bisa lah. Memang kalau bersaing secara head to head nggak bisa lah ya, karena kita LPP mereka swasta. Betul. Itu udah berbeda. Tapi kemajuannya memang luar biasa sekali TVRI sekarang. Nah, mungkin juga yang belum diketahui oleh Sobat Rekreasi Pak Tri. Tadi kan Pak Tri menyebutkan bahwa ada LPP begitu ya. TVRI itu adalah LPP atau Lembaga Penyiaran Publik. Memang bedanya apa begitu dengan swasta? Kalau swasta kan tahu sendiri ya, pasti namanya tujuannya mencari keuntungan ya. Betul. Kalau LPP kalau LPP enggak. LPP itu tidak semata-mata di situ ditulis, tidak semata-mata mencari keuntungan. Jadi lebih banyak kepublikannya. Gitu. Kalau LPP. Berarti keberpihakannya lebih kepada publik gitu ya. Daripada bisnis ataupun money oriented. Betul. Makanya acara-acaranya pun kira-kira banyak yang memang tidak pernah dilirik oleh LPS. Kalau LPP pasti. Baik. Nah, untuk Sobat Rekreasi nih yang kadang nih ya Pak ya berpikiran bahwa aduh TVRI itu mah jadul banget, kolot apa segala macam gitu. Apa pesan-pesannya mungkin bisa dijelaskan Pak di kamera? Tolong lihatlah TVRI sekarang atau apa mungkin? Nah, Sobat Rekreasi. Jadi jangan salah sekarang. Sekarang isi dari LPP TV itu ya anak-anak muda, anak muda semacam Mas Bagus ini. Jadi nggak ada jadulnya. Walaupun orang-orangnya jadul, kayak saya kan seniornya milenial ya, tapi pemikirannya sekarang udah milenial. Jadi nggak lagi jadul kayak seperti dulu. Kalau lihat sekarang mungkin kalau zaman dulu ya, ketika orang melihat TV dari belakang aja udah tahu, oh ini TVRI banget nih. Tapi sekarang udah susah untuk membedakan ini TVRI atau TV LPS. Itulah, makanya kalau belum pernah melihat TVRI yang sekarang, jangan dijudge dulu ya Pak. Betul. Ya. Lihatlah dulu yang sekarang tampilannya seperti apa, isinya kayak saya. Iya, betul. Sekarang gitu. Nah, kalau boleh disebutkan juga Pak Tri
mungkin juga pada saat itu berawal dari pembukuan, kemudian juga akhirnya bisa sampai ke SDM, bisa menjadi kepala stasiun dan segala macam gitu. Apa sih mungkin yang bisa membuat Pak Tri itu bertahan gitu di TVRI dari zaman dulu sampai sekarang, dari logo yang sekian sekarang berganti seperti ini gitu? Apa yang membuat Pak Tri bertahan? Yang pasti harus tetap mau belajar ya, mau belajar terhadap perubahan ini. Terus juga kita harus bekerja keras, yang terbaik lah untuk TVRI itu aja. Kalau saya sih prinsipnya itu, bahwa kita sudah dihidupi oleh TVRI, mau nggak mau kita harus total untuk TVRI. Dan juga tentunya mungkin mengabdi sama publik itu tadi ya, karena lembaga penyiaran publik. Makanya saya bilang kalau di Jogja ini saya bilang nggak usah lah kita berpikir gatra. Ya. Yang penting adalah bagaimana masyarakat Jogja menikmati apa yang kita buat, itu aja. Kalau gatra itu bonus ya Pak ya. Ya itu ikutan lah. Tapi Pak Tri mengucapkan seperti itu, tapi gatranya pernah juara umum juga. Alhamdulillah 2 kali saya. Alhamdulillah 2 kali. 2019 dengan 2021. 2020. 2018, 2020. Betul, jadi awal saya masuk ya adalah waktu itu Kris ya. Kris, orang berita itu bikin Kris. Iya, saya masih ingat Pak waktu itu. Nah, sayang sekali nih Sobat Rekreasi gitu ya, Pak Tri yang sangat saya hormati, kemudian juga sosok yang ini sering ketemu juga tidak hanya di kantor ngobrol tentang kerjaan, tiba-tiba nanti ketemu di musola, ketemu di mana, ketemu di mana gitu ya. Tentu TVRI Jogja pasti akan sangat kehilangan dengan sosok Pak Tri gitu ya, karena sebentar lagi kan Pak Tri juga akan dipindahkan kembali begitu, tidak di TVRI Jogja lagi. Kira-kira kedepannya di mana dan seperti apa Pak gambaran kedepannya untuk Pak Tri personal? Jadi gini, yang namanya rotasi, mutasi itu keniscayaan lah, pasti sedalam sebuah organisasi untuk penyegaran. Karena saya sudah hampir 4 tahun, kan nggak mungkin lah satu jabatan akan diampu terus menerus, dan itu nggak bagus, sebetulnya nggak bagus. Jadi kalau saya pernah belajar seperti orang menjadi hak lah itu, itu jabatan itu hak saya, nggak bakal tergantikan. Nah, makanya direksi melakukan rotasi, mutasi, itu gunanya untuk itu. Nah, kebetulan ini ilmu baru lagi nih, saya dipindahkan untuk mimpin Pusdiklat, yang sama sekali saya belum mendapat bayangan. Jadi ya tapi mau gimana lagi, tapi harus kita kita emban apa yang kita sudah berikan dari direksi itu. Pusdiklat berarti Pusat Pendidikan dan Pelatihan LPP TVRI. Itu apa sih Pak isinya nanti ke depannya? Ya, isinya bagaimana sebuah lembaga di TVRI untuk memberi pelatihan dan pendidikan kepada karyawan. Dan sekarang bukan hanya karyawan ya, untuk umum juga ada. Untuk PNBP-nya untuk umum seperti kameramen, reporter, penyiar, itu ada untuk umum. Jadi fungsi kepublikannya makin terasa begitu ya, tidak hanya untuk karyawan-karyawan saja, tapi untuk umum. Untuk umum ada. Untuk umum itu tadi. Dan dapat sertifikat mereka. Dapat sertifikat juga. Dapat juga. Nah besok kalau pengen daftar-daftar, pantengin aja dah pokoknya Instagram TVRI begitu ya. Baik TVRI Jakarta, TVRI Nasional, di situ bakal ada informasi-informasinya juga. Ada websitenya juga begitu ya dari TVRI yang nanti bisa dicek juga gitu. Nah, sedikit kita melipir Pak dari TVRI begitu ya. Kalau Pak Tri ini secara personal ketika melihat status WhatsApp, kemudian juga melihat postingan Instagram, itu akan sangat jarang ditemui foto-foto dari Pak Tri sendiri. Karena biasanya dipenuhi sama foto-foto cucunya yang itu lucu banget. Kalau boleh diceritakan Pak, ada berapa cucunya sekarang Pak Tri? Untuk sementara baru 3. Karena ada kemungkinan nambah ya. Karena mereka masih muda-muda ya, pasti nambah lah. Sementara 3 perempuan, laki-laki. Perempuan, laki-laki itu umur berapa aja Pak? Kalau yang pertama, dari anak pertama itu umur 3,5 tahun yang perempuan itu. Yang dari anak kedua ada 2 laki-laki umur hampir 1,5 tahun dengan 4 bulan. Nah ini kan sering sekali diunggah di media sosial, baik di WhatsApp ataupun di Instagram. Apakah ini memang tujuannya untuk membuat orang-orang yang belum berkeluarga seperti saya untuk iri hati atau gimana Pak? Mudah-mudahan itu masuk. Pancingan ya? Pancingan. Pancingan. Tapi intinya itulah kebanggaan seorang
kakek ya, melihat cucunya ya lucu, tumbuh kembang ya. Jadi dari sisi itulah saya ingin memberikan bahwa ini loh pertumbuhan cucu saya gitu aja sih. Oh gitu. Sekarang kira-kira udah bisa ngapain aja Pak cucu-cucunya? Cucu yang pertama itu tadi. Apakah sudah bisa jadi host seperti saya mungkin belum ya? Kalau yang perempuan memang bawel sih ya. Iya. Itu sesuai lah dengan kodratnya lah ya. Itu memang bawel, tapi sebetulnya dia agak susah difoto. Sebetulnya agak susah difoto. Jadi tapi itu foto-fotonya bagus-bagus semua tuh gimana tuh tekniknya? Harus menunggu moodnya dia. Moodnya dia kalau lagi seneng, nah itu bisa disuruh ngapain bisa. Tapi kalau lagi nggak mau, sama sekali nggak mau. Tapi kalau yang kedua dan ketiga ya umur segitu ya paling masih jalan-jalan, apalagi yang kecil ya, lucu-lucunya. Oke, nah melihat cucu yang sekarang tumbuh kembang, kemudian juga melihat anak-anak juga sekarang sudah punya anak-anak masing-masing begitu ya. Kalau Pak Tri ini tipikal ayah dan juga kakek yang protektif gitu nggak sih Pak? Ya, saya sebetulnya emang seneng dengan anak-anak ya. Dengan anak-anak saya sangat seneng sekali. Jadi makanya alhamdulillah dipindah ke pusat lagi sehingga lebih dekat ya. Lebih dekat dengan keluarga, dengan cucu terutama itu. Saya sangat seneng sekali. Oke, nah buat yang belum tahu kalau Pak Tri ini berarti di Jogja jauh begitu ya dari keluarganya. Menjomblo di sini ya Pak ya? Menjomblo kadang-kadang ibu datang. Kami itu bikin namanya grup Istiqomah. Grup Istiqomah. Itu kalau tidak salah ada beberapa dari manajemen juga begitu ya? Yang sama-sama Istiqomah untuk menjomblo dan single di sini. Baik. Nah, berbicara juga di luar daripada TVRI Pak Tri. Pak Tri kan juga di luar pasti sosok ayah, kemudian tadi sosok kakek juga, sosok suami juga. Kegiatannya apa aja sih Pak kalau selain daripada TVRI sudah di rumah, kemudian atau ketemu sama keluarga, itu apa kegiatannya? Untuk sementara ini saya seneng tanaman. Tanaman hias itu ya. Saya paling seneng. Bolong kah atau ada spesifik gitu? Salah satunya. Saya apa aja yang penting menarik buat hati saya gitu. Sekarang udah mulai nih mau pindah, udah mulai beli pot udah mulai lah gitu. Kalau binatang saya nggak begitu suka karena saya khawatir waktu dulu ya, karena saya sering pergi-pergi takut nggak keurus mati, berdosa. Malah jadi pikiran sendiri. Gitu ya. Siapa yang ngasih makan, siapa yang ini lah. Kalau dengan tanaman kan cuman siram seminggu kemudian masih bisa hidup, masih kuat. Nah, tanaman-tanaman itu apakah juga terdampak daripada pandemi? Kan banyak sekali ya Pak ya, pandemi itu kemudian kan bikin orang-orang suka ngerawat tanaman, kemudian suka ngerawat hewan peliharaan, bahkan ada yang sampai aquascape, ikan apa segala macam. Apakah memang karena dampak pandemi atau memang dari dulu Saya Pak? memang dari dulu saya seneng tanaman langka, makanya waktu saya di sini kan minta teman-teman cari tanaman langka. Seperti kepel, lalu jeruk Bali, cempedak, itu banyak sekarang di sekitar ini. Nanti teman-teman ya masanya Mas Bagus lah yang menikmati. Saya cuma nanam doang gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya apa yang diharapkan begitu dari seorang Pak Triwidiarto terhadap TVRI Jogja Pak? Kita balik lagi ke TVRI. Ya, yang pasti ya, dengan adanya pimpinan yang baru, saya yakin akan tambah maju lah. Amin. Apalagi nanti diisi oleh teman-teman yang muda-muda, yang mungkin kreativitasnya lebih keluar dari gitu ya, Pak, ya? kotak lah. Out of the box gitu ya. Itu pasti akan lebih maju, apalagi juga TVRI ini sementara ini, bukan kita yang ngomong, kemarin di Bandung ya, ada salah satu pembicara itu dari teman TV daerah mengatakan bahwa patokannya bukan Jogja. Bagaimana bisa mengalahkan Jogja? Nah, itu kan satu kebanggaan juga buat Jogja ya. Betul. Menjadi rujukan bagi mereka. Betul. Gitu. Ini sedikit ya Pak ya, salah satu yang juga saya alami, dulu pernah kan saya diberangkatkan ke Jakarta untuk gabung sama reporter-reporter daerah yang lain gitu ya. Memang sepertinya kalau teman-teman yang lain tuh ekspektasi terhadap Jogja tuh sudah gitu. Betul, panutan, kemudian harus begini, harus begitu. Padahal ya kita juga sebetulnya tuh kadang-kadang berpikir bahwa masa sih kita se-oke itu ya. Mereka sudah takut duluan lah pokoknya. Padahal sih belum tentu lah kan ya. Nah kemudian berbicara tentang TVRI Jogja lagi, Pak Tri, ada nggak sih Pak karyawan-karyawan favorit atau karyawan-karyawan yang
ini tolong ya besok lebih rajin lagi gitu. Kalau saya semuanya favorit ya. Kalau saya Pak gimana Pak? Terus gitu. Iya pastilah. Kalau saya begini, prinsipnya bahwa semua orang yang terlibat di TVRI Jogja ini semua punya peran masing-masing ya. Baik dari tukang sapu sampai atas. Saya pikir sama, walaupun pekerjaannya berbeda-beda. Tapi mereka memajukan TVRI-nya pasti sama. Punya peran yang sama lah. Oke. Jadi memang karena satu kesatuan ya, gitu ya Pak. Saya nggak pernah membedakan antara tukang sapu dengan itu. Saya nggak pernah. Jadi tetap karena suatu saat saya pasti butuh gitu aja. Betul. Jadi nggak ada yang favorit bagi saya. Tidak ada yang favorit karena semuanya favorit gitu ya. Favorit. Gitu. Nah kalau yang pertanyaan kedua tadi, yang ada nggak sih yang kelihatannya masih kurang kinerjanya atau apa segala macam gitu, dan Pak Tri melihatnya ini besok harus dikembangkan lagi nih? Ya semua pasti ada ya, ada. Tapi saya berpikir bahwa ketika seseorang mau belajar pasti akan bisa lah. Makanya yang dibutuhkan di TVRI ini bukan orang pinter sebetulnya, tapi orang yang mau kerja. Betul. Kalau orang yang mau kerja, rajin kerja, dididik bisa. Tapi kalau orang pinter susah kayaknya. Oke. Jadi yang penting itu adalah niat untuk mengabdinya itu juga ya Pak ya. Betul. Untuk publik, kemudian untuk negara, untuk masyarakat juga gitu. Nah berbicara tentang program-program TVRI Jogja nih Pak, kan kebetulan kan saya di berita, kemudian sekarang di konten media baru begitu ya. Ada nggak sih yang menjadi favorit gitu dari Pak Triwidiarto? Kalau di berita ya, saya justru yang berita-berita itu Jogjawarto, Soboteso, lalu JHI itu saya lihat, saya kan mungkin salah satu Kepsa yang paling rajin melihat, mantau share loh, nggak ada yang tempat lain. Orang Litbang juga gerah kalau saya ngomong pokoknya deh. Nah itu share-nya tinggi-tinggi, berita tapi share-nya tinggi, itu yang dari berita ya. Banyak lagi berita yang lain. Lalu dari program ya banyak lah. Itu seperti angkringan, lalu sinden ngetren. Saya seneng semua. Semua acara saya seneng. Saya sering nonton kalau di rumah pasti TVRI Jogja. Sambil mantau juga. Mantau juga. Kalau dilihat begitu ya, dari daerah-daerah kan sudah pasti ada ciri khas masing-masing gitu ya Pak ya. Dari Jogja, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan segala macam. Jogja itu kekuatan yang sangat luar biasa apa sih Pak dari segi tayangannya ya? Apa yang menjadi ciri khas dan uniknya gitu? Yang mengapa Jogja bisa istimewa adalah karena konten-kontennya lekat dengan budaya lokal. Itu yang saya amati. Dan rata-rata paket-paket yang kental dengan budaya lokal di Jogja ini tinggi share-nya. Itu. Di daerah lain mungkin karena mungkin kita ya satu Jogja ini kan 5 kabupaten dengan apa ya namanya ya? Hampir sama ya, itunya karakteristiknya ya. Problemnya. Tapi kalau di Jawa Tengah itu kan ada yang sebelah sana beda, sebelah sana beda bahasanya. Ada yang ngapak, ada yang apa ya. Itu gitu, makanya mereka bingung ya. Iya. Tapi kalau Jogja, alhamdulillah karena hampir sama, jadi lebih mudah lah untuk memanage-nya untuk acara-acara itu. Tapi kalau TV daerah lain kan beda-beda. Di Palu aja tuh setiap kelurahan punya bahasa sendiri. Iya. Sehingga bahasanya mereka bahasa Indonesia akhirnya. Bahasa persatuannya gitu. Bahasa daerahnya susah. Oke. Pertanyaan yang sangat random terlintas di kepala saya baru saja begitu ya. Pak Tri kalau tidak bekerja di TVRI akan menjadi seorang apa sih Pak Tri ini gitu? Dulu kan karena tadi kan disebutkan ada gap year begitu ya 1 tahun gitu. Dulu saya cita-cita sebetulnya jadi guru. Jadi guru waktu SMP itu saya cita-cita jadi guru. Tapi berubah gara-garanya saya lihat ada seorang guru tulisannya jelek. Nah saya tulisannya nggak jauh dari itu. Suatu saat saya dicemooh namanya guru, akhirnya beralih saya. Beralih seperti sekarang ini. Berarti waktu itu sempat terpikir guru. Profesi saya senang guru, profesi guru. Dan saya sangat hormat terhadap guru. Profesi guru saya paling hormat. Iya. Karena guru-guru adalah garda depan yang membuat kita seperti sekarang ini. Betul. Apapun profesi guru saya paling hormat. Oke. Lalu selain daripada guru, adakah keinginan-keinginan lain begitu waktu itu lulus SMA, keinginan gini gitu. Saya sih ini, gitu. Kalau saya karena lahir di tahun 60-an ya, itu rata-rata kepengennya paling jadi PNS. Yang dulu. Karena apa? Nyaman kayaknya sih. Aman, nyaman. Profesi ideal ya waktu profesi itu ya. ideal untuk saat itu. Terus tinggi nilainya gitu. Kalau sekarang anak-anak muda kan nggak mau jadi PNS.
Tapi zaman dulu pilihan pertama itu. Iya. Sebelum daripada ada profesi-profesi lain seperti dokter, polisi, zaman dulu masih ada ABRI segala macam gitu. Oke, dulu ketika sudah mendaftar di TVRI begitu ya, apakah sudah terbayang di benak seorang Pak Tri begitu? Oh, besok aku akan jadi pemimpin, aku akan keliling Indonesia gitu. Atau seperti apa dulu, Pak? Pasti enggak. Karena yang pasti waktu itu kenapa? Karena waktu saya pertama daftar itu ada tiga lokasi lah yang bisa dihitung. RRI, TVRI dan Depen waktu itu. Depen, nah, TVRI paling ini karena saya lihat wah TVRI kayaknya pekerjaan paling wah nih ya. Layar kaca, ketemu artis, itu dulu begitu. Jadi saya akhirnya daftar TVRI. Jadi nggak ada pengen jadi seperti sekarang ini, nggak ada. Oke, tapi karena sekarang sudah pada akhirnya diberikan amanah begitu ya, menjadi seorang kepala stasiun, sebentar lagi menjadi kepala Puslitbang, Pusdiklat, mohon maaf, itu juga pada akhirnya membentuk Pak Tri yang sekarang kita lihat bersama-sama ini harus tepuk tangan banget sih, karena memang apa ya, dulu pas begitu ini personal ya Pak, Pak Tri gitu. Dulu ketika melihat Pak Tri awal setelah menggantikan Budiah waktu itu ya, karena saya juga sudah hidup di zaman itu di TVRI. Pertama kali ingat, aduh kayaknya bapaknya kok galak ya gitu. Awal-awal dulu mikirnya seperti itu. Kelihatannya gitu. ya. Tapi ketika sudah sudah berinteraksi, itu tadi ketika tidak sengaja ketemu di musola jembatan bareng atau mungkin ketemu di lorong, ternyata memang sangat hangat, sangat kekeluargaan dan juga bisa merangkul dari siapapun lah, tidak hanya dari sesama manajemen mungkin atau dari teman-teman yang lain penyiar dan segala macamnya gitu. Dan juga tentunya mewakili karyawan TVRI Jogja, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Tri, semoga tetap sehat terus. Amin. Semoga semangat terus. Amin. Semoga nanti tidak bosan-bosan untuk main kembali ke Jogja gitu ya. Karena sepertinya kita masih cukup agak berat sepertinya ditinggalkan Pak Tri gitu ya. Karena kita akan kehilangan sosok pemimpin yang luar biasa. Terakhir Pak Tri, untuk podcast TVRI Jogja baik rekreasi, konfirmasi, kira-kira ada harapan apa Pak? Karena ini kan kita sudah mulai masuk ke dunia digital begitu. Harapan saya sih pasti semoga ini berlangsung terus lah. Jangan sampai hanya hangat-hangat lalu sebentar hilang. Saya sih berharap sekali terhadap KMB ini ya, karena ini adalah prospek masa depan saya lihat. Karena saya lihat nanti dunianya orang-orang tua itu yang selama ini nonton mainstream akan berkurang, digantikan oleh para milenial yang hanya nonton melalui gadget. Betul. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus melayani mereka, memberi mereka apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu loh. Apa yang mereka butuhkan itu yang harus kita buat. Betul, karena ada tanggung jawab kepublikan itu tadi. Jadi jangan sampai kita produksi tapi tidak dinikmati informasinya secara utuh oleh masyarakat. Nah, itulah tadi obrolannya dengan Pak Tri Widiarto, Kepala Stasiun TVRI Yogyakarta yang sebentar lagi akan hijrah kembali. Ini bukan bisa dibilang hijrah juga sih, kembali lagi gitu ya ke pusat. Terus lebih dekat juga dengan cucu-cucunya. Salam untuk seluruh keluarga Pak Tri. Kalau untuk cucu-cucunya Pak Tri, saya titip untuk cubit pipinya. Ya, besok saya cubit. Saya sih berdoa semoga Mas Bagus cepat gitu. Amin. Mendapat pendampingnya. Gitu. Pendamping hidup ya Pak ya. Iya. Bukan pendamping yang lain. Satu tipsnya Mas Bagus, jangan banyak pilihan. Jangan banyak pilihan. Kalau tidak ada pilihannya seperti apa Pak? Kalau tidak ada pilihannya gimana tuh? Karena banyak milih jadi bingung. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Tri. Sehat selalu pokoknya, semoga bisa membawa TVRI Jogja, TVRI secara umum menjadi lebih baik ke depannya. Jangan lupa juga Pak, kalau ada pendidikan dan latihan, karena saya kurang pendidikan gitu ya. Jadi mungkin bisa langsung, ayo Mas Bagus nanti terbang gitu, kemana gitu ya. Siap. Dan jangan lupa juga untuk terus saksikan podcast TVRI Jogja di Spotify juga sekarang sudah ada, bisa langsung dicek di TVRI Jogja Podcast. Nah, jadi kalau buat yang kurang suka melihat tampilan hostnya gitu ya, bisa dengerin aja di Spotify, terus simak juga di YouTube channel di TVRI Yogyakarta Official. Di situ podcast dari konfirmasi dan juga rekreasi sudah diupload semuanya. Terus kalau misal mau request
podcast ini dong, undang ini, bahas ini dan segala macam, langsung aja DM di Instagram TVRI Yogyakarta. Aryo Bagus pamit, Pak Tri juga pamit. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.